Pernah nggak sih kamu berharap punya keyakinan yang kuat banget pas lagi hadepin tantangan? Hari ini kita bakal ngobrolin soal sebuah kekuatan dari dalam diri yang luar biasa. Sebuah optimisme yang bikin kita bisa bilang ke diri sendiri, saya pasti bisa. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Momen dimana rasanya tuh bebannya berat banget dan kayaknya nggak ada jalan keluar. Tapi gimana kalau ternyata ada cara berpikir, ada sebuah framework yang kuat banget buat ngebangun ketahanan mental dari dalam? Nah, kita mulai dari dasarnya ya. Oke, di bagian pertama ini kita bakal bahas sesuatu yang lebih dalam dari sekedar positive thinking. Ini bukan soal nutup-nutupin masalah loh, justru sebaliknya. Kita mau coba cari sumber kekuatan yang sebenarnya tersembunyi di dalam masalah itu sendiri. Cara pandangnya benar-benar baru. Nah, ini dia intinya, konsep yang namanya husnuzon billah. Ini tuh bukan cuma harapan pasif kayak ya udah pasrah aja. Bukan. Ini adalah fondasi optimisme yang aktif, sebuah keyakinan yang mutlak yang percaya banget kalau di balik setiap kesulitan, Tuhan itu udah siapin jalan keluarnya. Coba deh bayangin kutipan ini tuh kayak pelukan harapan langsung dari Tuhan. Ini pesan buat siapa aja yang lagi ngerasa lemah, ngerasa gagal, atau mungkin pernah salah langkah. Sebuah pengingat yang kuat banget kalau pintu rahmatnya itu nggak akan pernah ketutup. Oke, sekarang kita lihat gimana cara pandang ini bisa mengubah total pemahaman kita soal tantangan. Kuncinya itu bukan lari dari masalah. Bukan, tapi justru menemukan sebuah janji berharga yang sebenarnya udah disembunyiin di dalam kesulitan itu. Ayat ini, wah ini janji yang kuat banget, tapi seringkali kita salah paham. Coba perhatiin deh kata kuncinya, karena disitulah letak semua kekuatannya. Nah, ini dia bedanya yang penting banget. Di kiri, itu yang sering kita pikirin. Kemudahan datang setelah masalah selesai. Tapi, janji yang sebenarnya itu ada di kanan. Kemudahan itu ada barengan sama kesulitan. Artinya apa? Artinya pertolongan, peluang, itu semua udah ada di dalam ujian itu sendiri. Tinggal kita temuin. Beda banget kan cara pandangnya? Visual ini ngegambarin dengan pas banget kenapa seorang mukmin itu posisinya selalu win-win. Coba lihat, ada dua jalur. Waktu dikasih nikmat, jalur syukur ngebawa dia ke kebaikan. Waktu dikasih ujian, jalur sabar juga ngebawa dia ke kebaikan yang sama. Jadi, dengan mindset kayak gini, nggak ada skenario di mana kita bisa kalah. Keren kan? Oke, jadi kita udah paham nih kenapanya. Sekarang pertanyaannya, gimananya? Gimana caranya kita mengubah keyakinan ini jadi aksi nyata? Nah, ternyata ada formulanya. 3 langkah yang jelas banget. Ini dia formulanya. Pertama, keyakinan. Ini fondasinya harus kokoh, nggak goyah. Kedua, usaha. Ini bagian kita, ikhtiar semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, doa. Jalur komunikasi langsung kita ke atas. Tiga-tiganya ini satu paket nggak bisa dipisahin. Pernah dengar perumpamaan ikat dulu untamu, baru bertawakal? Nah, ini ilustrasi yang pas banget buat langkah kedua tadi, yaitu usaha. Pesannya tuh jelas banget, kita nggak bisa cuma diem dan pasrah, kita harus lakuin dulu semua yang kita bisa. Siapin semuanya, kerjain bagian kita. Baru deh setelah itu, hasilnya kita serahin sepenuhnya ke Tuhan. Itu baru namanya tawakal yang benar. Dan formula ini tuh bukan teori jadul loh. Yuk kita lihat gimana mindset ini kalau diterapin di zaman sekarang bisa mengubah rintangan jadi sebuah kisah legendaris. Contohnya Oprah Winfrey. Kita semua tahu dia tumbuh di tengah kemiskinan dan kesulitan yang luar biasa. Itu usahanya, kerja keras gila-gilaan. Dan ini keyakinannya. Dia percaya banget kalau takdirnya lebih besar dari situasinya saat itu. Nah, kombinasi dua hal ini yang akhirnya mengubah seorang gadis dari desa kecil jadi ikon dunia. Atau coba kita lihat Malala Yousafzai. Setelah mengalami kekerasan yang nggak kebayang, keyakinannya soal pentingnya pendidikan itu nggak luntur sama sekali, malah makin kuat. Usahanya, dia terus bersuara, menyuarakan kebenaran, walaupun nyawanya jadi taruhan. Dia berhasil mengubah trauma jadi panggung dunia untuk perubahan. Ini bukti nyata kalau keyakinan itu bisa ngalahin rasa takut. Oke, sekarang dari semua cerita tadi, yuk kita bawa pelajarannya ke dalam diri kita sendiri. Ada 3 mantra kuat nih yang bisa kamu ucapin ke diri sendiri waktu lagi menghadapi tantangan. Waktu kamu mulai ragu, bilang ini ke diri sendiri. Ini bukan soal sombong ya, tapi soal kesadaran kalau kamu itu nggak pernah berjuang sendirian. Waktu tugas di depan kelihatan mustahil banget, ingat ini. Ujian yang lagi kamu hadapin itu justru bukti kalau kamu punya kekuatan buat ngelewatinnya.
Kenapa? Karena pertolongannya itu deket banget. Dan kalaupun kamu jatuh atau gagal, ingat ini baik-baik. Masalah sebesar apapun itu bakal tenggelam di lautan rahmatnya yang tanpa batas. Kamu pasti akan bangkit lagi. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Semua yang kita bahas tadi ngerucut ke sini. Perpaduan sempurna antara iman yang tulus dan usaha yang maksimal itu bisa membuka pintu untuk hal-hal yang tadinya kita anggap mustahil. Jadi, aku tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya gue? Tapi, oke, apa langkah pertama yang bakal gue ambil? Dengan kesadaran baru, kalau kemudahan itu udah ada barengan sama kesulitanmu saat ini juga, langkah nyata apa yang bakal kamu ambil hari ini? Coba pikirin.